Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian di pagi hari ini membahas buku pengantar fikih jual beli. Dan kita masuk pada bab yang baru, yaitu aturan membuat kesepakatan dalam akad. Anda yang memiliki buku bisa dibuka halaman 149 tentang aturan membuat kesepakatan dalam akad. Sebelum kita membahas dari sisi fikihnya, saya mencantumkan beberapa catatan yang perlu kita pahami terkait masalah kesepakatan dalam transaksi. Yang pertama, bahwa aturan yang mengikat ketika seseorang melakukan transaksi itu ada dua. Aturan yang mengikat ketika orang melakukan akad ada dua. Pertama adalah aturan syariat. Yang kedua, aturan yang dibuat sendiri oleh manusia, yaitu aturan yang disepakati oleh para pelaku akad. Untuk jenis yang pertama, yaitu aturan syariat, ada beberapa hal yang dia ditetapkan oleh syariat dan itu mengikat ketika orang melakukan transaksi. Dan ini sudah kita bahas dalam kajian tentang rukun dan syarat jual beli. Seperti harus saling ridho, tidak harus ada khiyar majlis, kemudian tidak ada gharar, harus saling terbuka, dan seterusnya. Dan Nabi SAW menjelaskan itu dalam beberapa hadis. Di antaranya Nabi SAW bersabda, innamal bai'u an taradin. Yang namanya transaksi jual beli itu harus saling ridho. Nabi SAW juga bersabda, al bayyi'ani bil khiyar ma lam yaftariqa. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Beliau SAW juga melarang transaksi gharar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, untuk jenis yang pertama ini tidak perlu dibuat klausul, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam perjanjian. Kenapa? Karena setiap muslim pasti terikat dengannya. Maka dalam transaksi kita tidak perlu cantumkan dalam klausul transaksi ini tidak mengandung riba, tidak mengandung gharar. Kenapa? Karena Anda cantumkan dan tidak Anda cantumkan, aturan itu berlaku. Aturan tidak ada riba, tidak ada gharar, itu harus berlaku. Kenapa? Karena ini bagian dari aturan umum yang ditetapkan oleh syariat. Kita sering menjumpai ada orang mengiklankan misalnya properti terutama tanpa riba, tanpa sita, tanpa denda, dan aneka yang disebutkan di situ, yang sebenarnya itu adalah perjanjian yang diberikan oleh pihak developer untuk kemudian menarik perhatian dari para calon konsumennya. Ya, bagian ini sah-sah saja misalnya dicantumkan dalam sebuah klausul akad. Tapi andaikan tidak, ya tetap mengikat. Kenapa? Karena ini bagian dari aturan syariat. Berbeda dengan yang kedua, kesepakatan bersama antara pihak yang bertransaksi. Dan itu dibuat. Orang membuat kesepakatan, kemudian dituangkan dalam beberapa klausul perjanjian. Misalnya tentang teknis pembayaran. Apakah tunai ataukah kredit? Kalau kredit, jangka waktunya berapa lama? Kemudian cicilannya nilainya berapa?
lamanya apakah per bulan ataukah per pekan, dan seterusnya. Kemudian mengenai status barang, nanti barangnya diserahkan, kapan penyerahannya, kesepakatan seperti itu tidak diatur oleh syariat. Dan yang kedua ini sebenarnya lebih kepada masalah teknis. Jenis yang kedua ini sebenarnya lebih kepada masalah teknis. Nah, ketika salah satu di antara klausul jenis yang kedua ini batal, itu tidak menyebabkan transaksi menjadi batal. Namun dikembalikan kepada kesepakatan yang baru antara kedua belah pihak. Sebagai contoh, ada orang melakukan jual beli HP misalnya. Lalu disepakati dalam klausul itu HP akan dibayar secara kredit, cicilan, dengan nilai cicilan 500.000 per bulan selama waktu misalnya 6 bulan. Baik, ternyata karena satu kondisi tertentu pihak konsumen tidak bisa nyicil 500.000 di bulan itu. Apakah akad jadi batal? Tidak. Meskipun sempat terjadi pelanggaran terhadap salah satu kesepakatan. Terus bagaimana? Nah, jika terjadi seperti ini, maka dikembalikan kepada kerelaan kedua belah pihak. Apakah pihak penjual ridho jika terjadi penundaan cicilan? Jika penjual ridho, maka akad tetap bisa dilanjutkan. Kalau penjual tidak ridho, maka dicarikan penyelesaian. Dan itu banyak terjadi dalam kerjasama yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Mereka tanyakan, misalnya pihak yang kedua tidak menepati kesepakatan, tidak menepati janji. Katanya akan diserahkan di bulan ini, katanya. Berarti kalau itu nggak jadi, apakah akadnya jadi batal? Jawabannya, jika dia masuk pada jenis kesepakatan yang kedua, yang itu dibuat oleh manusia, jika salah satu klausul atau ada 2 atau 3 klausul tidak dipenuhi, maka tidak menyebabkan akad jadi batal, kecuali jika pihak yang dinilai terdolimi atau dirugikan, dia memfasakh akad, sehingga dia punya hak khiyar dalam masalah ini. Seperti contoh ya, ada banyak kaum muslimin yang mereka sudah daftar haji, daftar umroh. Karena kondisi pandemi, pemerintah Saudi menutup sehingga tidak bisa bagi warga dari negara yang lain berangkat. Bahkan orang Saudi sendiri tidak diizinkan untuk umroh, menutup Masjidil Haram. Tayyib. Terus bagaimana ketika kita sudah bayar? Berarti kan sudah akad. Apakah boleh dibatalkan? Berarti di sini ada klausul yang tidak dipenuhi oleh pihak travel karena suatu kondisi force majeure, di mana adanya pandemi, umroh tidak bisa diberangkatkan, haji tidak bisa diberangkatkan. Intinya, kesepakatan dalam perjanjian tadi salah satunya adalah akan diberangkatkan di bulan sekian, di bulan sekian, tidak bisa dipenuhi. Terus gimana? Pihak klien punya hak untuk mengajukan fasakh akad. Sehingga misalnya pihak klien menuntut, saya mau uangnya dikembalikan. Jawabannya boleh, ini boleh ataukah tidak? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena dalam hal ini kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Kok ketika pihak klien mundur lalu digandoli, ya, dicegah oleh pihak travel, Pak, mohon maaf Pak ya, kalau bisa jangan. Pasti Bapak akan kami berangkatkan insya Allah, namun tunggu setelah schedule-nya memungkinkan, kita akan lakukan reschedule. Terus Anda setuju, nggak jadi mundur, maka akad jual beli jasa travel haji atau umrah tadi tetap sah dan tidak perlu diulang. Tayyib. Termasuk juga misalnya serah terima lahan yang diperjualbelikan, serah terima rumah, serah terima properti yang tertunda atau yang molor disebabkan karena kondisi tertentu, itu semuanya kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, bahwa hukum asal membuat kesepakatan adalah mubah.
Dan ini pendapat jamahir ulama. Di sini saya sebutkan ada dua pendapat ulama mengenai hukum asal mengajukan syarat dalam muamalah. Apa hukum asal mengajukan kesepakatan dalam muamalah? Saya sebutkan dua pendapat di sana. Pendapat satu, bahwa hukum asal mengajukan syarat hukumnya dilarang. Hukum asal mengajukan syarat adalah dilarang, selain syarat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ini merupakan pendapat Zahiriyah seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla. Mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW, "Man ishtarata syartan laisa fi kitabillah." Siapa yang menetapkan syarat yang tidak ada dalam kitabullah. Dari sini kata Zahiriyah, dan Zahiriyah itu orang yang memahami seluruh dalil hanya berdasarkan zahirnya saja, makanya disebut mazhab Zahiriyah. Dan mazhab ini tidak dominan di masyarakat, karena itulah tidak kita jumpai, atau jarang sekali kita jumpai ada orang yang bermadzhab Zahiriyah di zaman sekarang. Tayyib, kita kembali ke sini. Menurut Ibnu Hazm, Nabi SAW mengatakan, "Man ishtarata syartan laisa fi kitabillah falaysa lahu." Siapa yang membuat kesepakatan yang tidak ada dalam kitabullah, maka hukumnya dilarang. Berdasarkan hadis ini berarti setiap kesepakatan harus ada dalam kitabullah, harus ada dalam dalil. Nah, tapi pendapat Zahiriyah ini lemah, karena jika semua kesepakatan harus ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, berarti orang yang melakukan akad sama sekali tidak perlu mengajukan syarat. Karena ketika dia sama sekali tidak mengajukan syarat, semua syarat itu sudah termaktub dalam Al-Quran maupun hadis. Maka Anda ngomong tidak ngomong sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Mengikat enggak? Mengikat. Lalu apa manfaatnya? Nabi SAW mengatakan, "Man ishtarata syaratan." Siapa yang mau mengajukan syarat. Berarti kamu enggak mengajukan syarat sekalipun, syarat itu tetap berlaku. Tayyib. Dan ini pendapat yang lemah, karena pemahaman Zahiriyah tidak ada dalam kitabullah itu dipahami sebagai tidak ada dalam teks di kitabullah. Namun jumhur ulama memahami yang dimaksud tidak ada dalam kitabullah adalah syarat yang bertentangan dengan kitabullah. Sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Wa man ishtarata syartan laisa fi kitabillah annahu qasada tafsir al-awwal bis-tsani wa huna arada tafsira qawlihi laisa fi kitabillah wa annal murada bihi ma khalafa kitaballah." Yang dimaksud dengan laisa fi kitabillah, al muradu bihi maksudnya adalah ma khalafa kitaballah, yang menyalahi kitabullah. Baik, saya minta izin untuk sedikit melebar. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Faulaika humuz zalimun. Faulaika humul fasiqun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia kafir, dia zalim, dia fasik. Baik, ada 3 ayat yang berbicara tentang ini. Dan ayat ini ma'ruf, hampir semua orang sudah pernah mendengarnya, terutama bagi mereka yang sudah pernah belajar Islam di pengajian. Tayyib, coba kita perhatikan. Man ishtarata syartan laisa fi kitabillah wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Apa yang dimaksud tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan? Sebagian berpemahaman tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan adalah tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai hukum, namun dia membuat hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia membuat hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dan itu kekufuran. Dan pendapat ini, pemahaman ini adalah pemahaman Khawarij. Pemahaman ini pemahaman Khawarij. Karena itulah
dia mengkafirkan Ali bin Abi Thalib disebabkan karena Ali telah sepakat melakukan tahkim antara pihak Ali dengan pihak Muawiyah radhiyallahu anhuma. Lalu begitu terjadi peristiwa tahkim, sebagian besar orang atau sekian ribu orang Kufah memisahkan diri dan mereka membuat kelompok yang baru, dan itu adalah kelompok Khawarij. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma minta izin kepada Ali bin Abi Thalib, izinkan saya untuk menghadapi mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan, nanti kamu dibunuh. Apa jawab Ibnu Abbas? Mereka tidak akan berani membunuh saya. Karena Ibnu Abbas termasuk Ahlul Bait, ulama besar yang dihormati. Akhirnya berangkatlah Ibnu Abbas. Kemudian beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Lalu orang pertama mengatakan, dia telah melakukan tahkim, dan berarti dia telah setuju dengan hukum manusia. Dan siapa yang menetapkan hukum manusia maka dia telah kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Tidak. Dan siapa yang berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan maka dia kafir. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Kata Ibnu Abbas, hadhi wahidah. Ini yang pertama. Yang kedua, silakan. Yang kedua, ya, kemudian disebutkan ada 3. Anda nanti bisa baca dalam buku-buku sejarah yang itu mengisahkan tentang bagaimana pemahaman Khawarij terhadap ayat tadi, bahwa siapa yang menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah maka dia kafir. Padahal kalau tafsir ini kita pakai, maka banyak sekali kaum muslimin yang kafir. Contohnya apa? Ada banyak sekali hukum di negara kita yang itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Masalah lalu lintas, ada nggak dalilnya? Kalau lampu merah kamu lo harus berhenti. Ada nggak dalilnya? Dilarang parkir di situ, lo parkir, kamu kafir. Kenapa? Ini hukum manusia. Hukum buatan manusia nggak boleh dipakai. Siapa yang pakai hukum buatan manusia kafir. Kamu kalau masuk kerja jam 8 sesuai dengan peraturan perusahaan, kafir kamu. Loh kenapa? Karena itu hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka subhanallah, tentu akan sangat banyak sekali muslim yang keluar dari Islam gara-gara pernyataan orang Khawarij seperti ini. Sehingga dimaksud wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maknanya adalah siapa yang menetapkan atau mengikuti hukum yang bertentangan dengan apa yang Allah turunkan. Sehingga Allah kasih hukum A, dia malah membuat hukum minus A, kebalikannya. Dan dia yakini hukum ini boleh atau sepadan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan adanya keyakinan bahwasanya hukum ini lebih baik dibandingkan hukum Allah. Nah, kita bawa kepada masalah ini. Ibnu Hazm memahami wa man ishtarata syartan laisa fi kitabillah. Siapa yang menetapkan syarat yang tidak ada dalam kitabullah. Padahal maknanya adalah siapa yang menetapkan kesepakatan, membuat kesepakatan yang bertentangan dengan kitabullah. Falaisa lahu, maka hukumnya dilarang. Kemudian yang kedua, bahwa hukum asal syarat itu diperbolehkan kecuali syarat yang bertentangan dengan dalil. Dan ini pendapat jumhur ulama. Allah berpesan di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad. Dan kata Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di bab tafsir, beliau menyebutkan surat Al-Maidah surat yang banyak sekali berisi masalah fikih, terutama interaksi dengan sesama manusia. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud.
Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad. Artinya penuhilah semua perjanjian. Karena dalam akad itu isinya adalah klausul perjanjian. Kemudian yang ketiga, setiap muslim wajib memenuhi kesepakatan yang dibuat. Meskipun tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW bersabda, Al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim harus memenuhi kesepakatan yang mereka buat. Sehingga jika salah satu pelaku akad mengajukan syarat tertentu, lalu disepakati pihak kedua, maka syarat ini menjadi mengikat kedua belah pihak. Ya. Pak, ini kredit ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Harganya berapa Pak? Saya naikkan jadi 20%. Yang awalnya 100 jadi 120. Dicicil berapa lama? Kamu sanggupnya berapa? 1 tahun. Baik, deal. Harga 120 dicicil selama 1 tahun. Per bulan dicicil 10. Akhirnya deal, dibuatlah sebuah klausul perjanjian. Nah, klausul perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Sehingga apa yang tertuang di sana tidak boleh dilanggar. Kita sering melakukan kesepakatan dan kadang kita tidak begitu perhatian. Misalnya ya, Anda sebagai wali murid atau wali santri membuat kesepakatan dengan pihak sekolah bahwa Anda akan bayar SPP sekian, uang masuk sekian, sebagaimana yang tertuang dalam belangko pendaftaran misalnya. Ketika Anda diterima, Anda sanggup membayar ini, sanggup membayar ini, sanggup membayar, tanda tangan. Sudah? Dikasih deadline, paling lambat tanggal sekian. Nah itu tolong diperhatikan dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan aufu bil uqud, penuhilah perjanjian. Sehingga ketika tertuang seperti itu, ingat, berarti saya punya utang tanggal sekian harus saya lunasi ke pihak sekolah. Sebagaimana pula dalam transaksi yang lain berlaku seperti ini. Tayyib. Catatan yang keempat, setiap kesepakatan yang bertentangan dengan aturan Islam tidak boleh diberlakukan karena hukum Allah lebih tinggi dibandingkan kesepakatan yang dibuat oleh manusia. Sehingga jika ada kesepakatan yang dibuat oleh manusia bertentangan dengan hukum Allah, maka tidak boleh diterapkan, tidak boleh wajib ditinggalkan. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Selanjutnya di halaman 154 kita membahas tentang pembagian kesepakatan dalam muamalah. Dan di sini saya banyak merujuk kepada keterangan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau mengupas secara khusus pembagian kesepakatan-kesepakatan dalam muamalah, baik yang kaitannya dengan masalah jual beli, yang kaitannya dengan masalah harta maupun di luar harta. Di luar harta seperti kesepakatan dalam pernikahan dan seterusnya. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa kesepakatan dalam akad itu ada 4 bentuk. Pertama, kesepakatan yang sejalan dengan konsekuensi akad, seperti adanya khiyar, ada serah terima, ada pembayaran, dan seterusnya. Kesepakatan semacam ini baik dibuat maupun tidak dibuat sama sekali tidak mempengaruhi akad. Anda cantumkan di klausul, tidak Anda cantumkan, kesepakatan seperti ini tetap mengikat. Kenapa? Karena dia dilindungi oleh syariat. Telah terjadi jual beli antara pihak satu dengan pihak yang kedua dengan ketentuan, satu, ada hak khiyar majelis. Kamu sebutin, nggak kamu sebutin, ini mengikat. Kenapa? Syariat yang menetapkan. Dan itu sejalan dengan konsekuensi akad, karena setiap akad harus ada hak khiyar. Yang kedua, kesepakatan yang menguntungkan pelaku akad dan dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti penundaan pembayaran atau penyerahan barang, ada gade untuk jual beli kredit, ada saksi akad, ada khiyar syarat, dan seterusnya.
kesepakatan ini diperbolehkan dan jika disetujui wajib dipenuhi. Sehingga si A utang, lalu si B mensyaratkan, saya akan kasih kamu duit dengan syarat kamu harus naruh motor kamu di sini sebagai barang gadai. Maka di sini si B punya pilihan antara iya atau tidak. Kalau iya, tetap mau utang, motor taruh di situ. Dan jangan sampai jangan sampai kemudian beralasan motor tak pinjam dulu, akhirnya malah nggak ditaruh di situ. Hukumnya diperbolehkan, dan dua jenis kesepakatan ini kata Ibnu Qudamah, wala na'lamu fi sihhati hadzainil qismaini khilafan. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai bolehnya kedua kesepakatan di atas. Yang ketiga, kesepakatan yang bukan bagian dari konsekuensi akad, tidak ada kaitannya dengan keberlangsungan akad dan tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Kita ulang ya, kesepakatan di luar akad, bukan bagian dari akad. Tidak ada kaitannya dengan keberlangsungan akad, meskipun juga tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Di sana ada dua macam. Baik, Anda buka halaman 155, ada numbering yang hilang. Ada numbering yang hilang. Anda kasih penanda untuk numberingnya. Halaman 155, bagian atas ada dua macam itu. A. Pelaku akad mensyaratkan untuk mendapatkan manfaat tertentu dari objek transaksi. Baik. B. Adanya akad kedua sebagai syarat akad pertama. B. Adanya akad kedua sebagai syarat akad pertama. Coba kita baca untuk yang B. Adanya akad kedua sebagai syarat akad pertama. Misal si A mau menjual barang X ke si B dengan syarat si B mau menjual barang Y ke si A. Atau si A mau menjual barang X dengan syarat si B mau menyewakan barang Y kepadanya, atau mau menikahkan dengan putrinya, atau mau memberi utang, dan seterusnya. Kata Ibnu Qudamah, fahadha syartun fasidun yufsidu bihil bai'a sawa'an ishtaratahul bai' awil mushtari. Kita ulang, ini bagian penting ya. Kesepakatan yang bukan bagian dari konsekuensi akad tidak ada kaitannya dengan keberlangsungan akad dan tidak bertentangan dengan konsekuensinya. Ada dua. Pelaku akad mensyaratkan untuk mendapatkan manfaat tertentu dari objek transaksi. Bagian ini boleh, nggak masalah. Misalnya, saya mau beli, atau gini, saya mau jual rumah ini, tapi dengan syarat saya pakai dulu sekian bulan sampai saya dapat rumah baru. Ya, misalnya, ya, Anda jual rumah, sudah deal, udah dibayar. Berarti kan Anda harus pindah. Tapi untuk cari rumah baru, ya butuh waktu lama. Nah, sehingga ketika Anda proses pindah, Anda minta izin kepada pembeli, saya mau jual rumah ini kepada Bapak, kemudian dituangkan dalam klausul bahwa pihak pertama sebagai pembeli atau pihak pertama sebagai penjual, dengan ini diizinkan oleh pihak pembeli untuk menempati rumah yang menjadi objek transaksi selama, tentukan, selama 6 bulan. Jika lebih dari 6 bulan, maka pihak pertama harus mengosongkan rumahnya. Ya. Nah, maka pihak pertama dikasih kesempatan, silakan kamu cari tanah yang lain, kemudian bangun di situ, dan waktunya cuma 6 bulan. Berarti di sini pelaku akad mensyaratkan mendapatkan manfaat tertentu dari objek transaksi. Sementara untuk jenis yang kedua, kesepakatannya berupa akad yang kedua, akad baru, sebagai syarat akad pertama. Sehingga kalau kita tulis ya, kurang lebih seperti ini.
Kata beliau, fa ada syartun fasidun yufsidu bihil bai'. Ini adalah kesepakatan yang batal dan membatalkan akad jual beli, baik yang mensyaratkan pihak penjual maupun pihak pembeli. Selanjutnya, kesepakatan yang bertentangan dengan konsekuensi akad. Kalau tadi kan tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Jual beli dengan akad nikah itu tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Jual beli dengan utang piutang, saya mau ngasih utang kepada kamu, tapi dengan syarat nanti kalau bapak panen wajib dijual ke saya. Ini kan tidak ada hubungannya dengan konsekuensi akad. Tapi ketika itu digabungkan, maka kata Ibnu Qudamah ini membatalkan akad jual beli dan juga akad utangnya. Yang keempat, kesepakatan yang bertentangan dengan konsekuensi akad. Ada dua macam. Di sini numberingnya juga hilang ya. Anda kasih numbering A di halaman 155. Yang keempat, kesepakatan yang bertentangan dengan konsekuensi akad ada dua macam. A, bertentangan dengan sebagian konsekuensi akad, sehingga pelaku tetap mendapatkan manfaat dari hasil akad meskipun tidak keseluruhan. Misalnya si A menjual rumahnya kepada si B dengan syarat jika mau dijual lagi tidak boleh ke konsumen non-muslim atau dikontrakkan ke non-muslim. Saya punya dua rumah bersebelahan. Lalu saya mau jual rumah saya yang sebelah. Saya minta syarat kepada konsumen saya. Saya bersedia menjual rumah ini kepada Bapak dan silakan Bapak beli dengan syarat satu, tidak boleh ditempati oleh non-muslim. Misalnya ya, nanti Bapak kalau mau kontrakkan jangan non-muslim, atau Bapak mau jual ke orang lain tidak boleh non-muslim. Itu satu. Yang kedua, ya, apa misalnya, tidak boleh ditempati oleh orang yang misalnya yang masih bujangan, misalnya. Harus yang sudah berkeluarga. Berarti di sini posisi pembeli merelakan sebagian haknya. Seharusnya kan setelah akad jual beli dilakukan, berarti barang itu milik siapa? Milik pembeli. Nah, kalau sudah milik pembeli terserah pembeli. Mau saya jual ke non-muslim, mau saya sewakan ke non-muslim, kan terserah pembeli. Mau saya sewakan ke bujangan, ke mahasiswa, atau ke yang sudah nikah, terserah saya. Karena sudah jadi barang milik saya. Namun pihak penjual minta seperti ini misalnya, dan dia setuju, maka ketika dia setuju, kesepakatan ini mengikat. Dan di sini saya sebutkan, ulama berbeda pendapat mengenai kesepakatan semacam ini. Pendapat yang pertama, syarat ini sah dan dibolehkan. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i menurut keterangan yang lebih kuat, karena Aisyah radhiyallahu anha pernah membeli Barirah sementara tuannya mensyaratkan harus dimerdekakan dan hak walak milik tuannya. Nabi SAW mengingkari persyaratan hak walak dan namun diperbolehkan untuk syarat dimerdekakan. Jadi ada seorang budak wanita namanya Barirah. Si Barirah ini dijanjikan oleh tuannya, kalau kamu bisa membayar 9 uqiyah maka kamu bebas. Namun Barirah nggak punya duit. Akhirnya datang ke Aisyah, minta bantuan. Aisyah mengatakan, kalau tuanmu mau, saya akan lunasi 9 uqiyah, saya akan bayar 9 uqiyah, dan hak walak kamu milik saya. Tuannya Barirah mensyaratkan, hak walak tetap jadi milik kami. Barirah kalau dibeli Aisyah, syaratnya satu harus dimerdekakan, dan yang kedua hak walak tetap jadi milik tuan pertama. Aisyah nggak bersedia. Dan akad tetap dilakukan. Namun posisi hak walak tetap jadi milik Aisyah dan Barirah dimerdekakan. Sehingga mengajukan sebagian syarat di situ hukumnya boleh meskipun dia bertentangan dengan sebagian konsekuensi akad. Padahal budak kalau sudah dibeli berarti itu hak milik siapa?
pembeli. Selanjutnya mau dia merdekakan silahkan, mau dia tetap jadikan budak juga silahkan. Kemudian pendapat yang kedua, syarat ini batal. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah. Karena syarat ini bertentangan dengan konsekuensi akad. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat pertama. Karena pembeli boleh saja menggugurkan sebagian haknya sesuai yang diminta oleh penjual. Nah, yang sering kita jumpai kayak gini ya. Penundaan serah terima. Si A punya kontrakan. Kontrakan itu sedang dipakai, sedang disewa oleh orang lain. Lalu B membeli kontrakan itu. Deal di bulan Juli atau di bulan Juni saat ini. Padahal penyewanya selesai masa sewanya bulan Desember. Ya. Berarti kan di situ tidak bisa langsung dilakukan serah terima. Terus bagaimana? Kembali kepada masalah kesepakatan ini. Nanti pihak A, pihak penjual mengajukan syarat, saya mau untuk menjual kontrakan itu dengan syarat tolong yang sudah ngontrak jangan disuruh keluar sampai masa kontraknya selesai Desember. Nah, berarti di sini pembeli menggugurkan sebagian apa? Haknya. Kemudian yang B, bertentangan dengan seluruh konsekuensi akad sehingga pembeli tidak mendapatkan manfaat. Anda buka halaman 156. Tadi yang A-nya ada di 155 bawah, yang B ada di 156. Bertentangan dengan seluruh konsekuensi akad sehingga tidak mendapat banyak manfaat, sehingga pembeli atau penjual tidak mendapatkan banyak manfaat. Misalnya si A menjual rumahnya ke si B dengan syarat hanya bisa ditempati sampai mati, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual ke orang lain, tidak boleh disewakan ke orang lain. Jika disewakan atau dijual ke orang lain, maka hasilnya harus diserahkan ke penjual pertama. Ibnu Qudamah memberikan komentar, fahadhihi wa ma ashbahuha syurutun fasida. Syarat semacam ini dan semisalnya adalah syarat yang batil. Tayyib. Saya mau jual HP ini kepada Bapak, tapi dengan kesepakatan, dengan syarat Bapak harus kembalikan lagi ke saya. Jika Bapak bosan, loh, sudah dijual kok, suruh kembalikan jika bosan. Jika bosan terserah saya. Mau saya buang, mau saya pakai kan terserah saya. Tayyib. Karena itu dalam kejadian suku Kritel ya, yang dulu sudah pernah kita bahas. Kenapa di situ dianggap batal? Karena ada kesepakatan jika dalam rentang waktu tertentu objek ini akan dibeli kembali oleh pemerintah. Dan itu jadi kesepakatan. Dalam arti tidak pindah hak milik, dan itu bertentangan dengan konsekuensi akad. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan perbedaan pendapat ulama untuk kasus jika ada akad yang mengandung kesepakatan yang batil. Apakah akadnya tetap sah ataukah juga batil? Ada dua pendapat dalam masalah ini, dan menurut Al-Qadhi Abu Ya'la, menurut riwayat dari Al-Qadhi Abu Ya'la, Imam Ahmad menyatakan bahwa akadnya sah. Dan ini merupakan pendapat Hasan Al-Basri, Asy-Sya'bi An-Nakhai, Al-Hakam, Ibnu Abi Layla, dan Ats-Tsauri. Tayyib. Baik. Mohon dijelaskan kembali yang di papan tulis. Tadi suaranya agak trouble. Mohon dijelaskan kembali yang di papan tulis. Masya Allah. Yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, ada orang membuat kesepakatan dalam akad, yang kesepakatan itu bentuknya adalah akad yang baru, sehingga dia ngasih syarat, saya mau melakukan akad 1 dengan syarat Anda melakukan akad 2. Misalnya, saya mau menjual rumah saya, tapi dengan syarat kamu harus sewakan mobil kamu kepada saya.
Berarti di situ akad utamanya apa? Jual beli. Akad syaratnya sewa menyewa. Contoh yang lain. Saya mau memberi utang kepada Bapak, ada petani misalnya. Dia mengajukan utang 10 juta. Terus kita kasih. Baik Pak, saya bisa ngasih 10 juta, tapi syaratnya satu. Bapak nanti kalau panen lombok, panen kacang, panen jagung, panen-panen itu hasilnya wajib dijual ke saya. Nah, syarat seperti ini berarti menggabungkan antara akad utang dengan akad jual beli. Ibnu Qudamah bahkan lebih melebar. Kalau saya mau beli rumah Bapak, tapi dengan syarat saya dinikahkan dengan putrinya. Ini juga nggak boleh. Kenapa? Menggabungkan antara akad jual beli dengan akad nikah. Makanya kalau ada kasus beli rumah dapat janda, boleh atau tidak? Tidak boleh ya. Kenapa? Itu menggabungkan antara akad jual beli dengan menikahi janda. Yang boleh apa? Menikahi janda dapat rumah, itu boleh. Kenapa? Karena cuma satu akad, yaitu akad nikah ya. Sementara rumahnya bonus. Nah, kalau bonus kan tidak masuk dalam akad. Baik. Dihapus saja ini ya. Dihapus saja. Ini di luar pembahasan muamalah maliyah. Wallahu taala alam. Cukup? Baik. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung bisa disampaikan di nomor telepon seperti biasa 0812 2444 3344. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Iya Ustaz, saya mau tanya tadi mengenai contoh yang Ustaz kasih. Misalnya kita mau jual rumah dan tidak boleh dikontrakkan ke non-muslim atau dijual ke non-muslim. Nah Ustaz, kalau misalkan kita syaratkan seperti itu, tapi ternyata dalam perjalanannya setelah dia bayar, setelah semua selesai, pindah ke pemilikan, tiba-tiba orang itu melanggar gitu. Jadi dia mengontrakkan itu. Kita sebagai penjual yang pertama bisa apa gitu Ustaz? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya mengenai buku yang kemarin Ustadz kasih mengenai referensi itu yang ada saya lupa judulnya, yang untuk Islamic Financial Institution itu apakah ada yang tersedia dalam bahasa Indonesia Ustadz? Itu aja Ustadz. Baik, terima kasih Pak. Barakallahu khairan. Jika pelaku akad pihak 1 pihak 2 sudah melakukan kesepakatan dalam sebuah klausul dan salah satu melanggar, tadi sudah kita singgung, maka akad tidak menjadi batal, namun kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Dalam arti, jika pihak yang dirugikan tidak terima, dia berhak untuk fasah, untuk membatalkan akad. Bapak dulu kan sudah saya sampaikan bahwa tidak boleh dikontrakkan ke non-muslim. Sekarang Bapak melanggar, maka kita batalkan. Ini uang saya kembalikan, tolong rumah kembalikan. Kita berhak untuk itu. Kenapa? Karena dia melanggar kesepakatan. Meskipun andaikan kita biarkan saja, daripada nanti bikin ribut, rame, ya udahlah biarkan saja. Cuman Anda kasih penekanan, Pak, besok lagi jangan lagi menyewakan rumah ini ke non-muslim. Ini kesempatan Bapak, atau ini sudah jadi catatan saya, Bapak telah melanggar kesepakatan kita. Kemudian dia misalnya khawatir, takut, terus setelah itu tidak lagi mengkontrakkan ke non-muslim, akad tetap sah. Intinya ketika ada salah satu pihak yang tidak atau yang melanggar kesepakatan, maka pihak yang dizolimi berhak untuk mengajukan fasah pembatalan akad. Kemudian untuk ma'ayir syar'iyah yang diterbitkan oleh
AAOEV ya, Accounting and Auditing Organization of Islamic Finance Institution. Ini apakah ada yang berbahasa selain Arab? Ada bahasa Inggris dan bisa di-download. Anda nanti bisa kunjungi di webnya, search saja di Google. Coba dicoba ya, search di Google dengan kata kunci keyword tadi AAOEV. Sudah? Nanti akan diarahkan oleh Google di institusi itu. Kemudian Anda cari yang versi bahasa Inggris. Karena webnya ada dua bahasa, Arab dan Inggris. Nanti Anda coba cari file PDF untuk Ma'ayyir Syariah. Itu free untuk di-download. Namun mohon tidak dicetak, karena kalau mencetak bisa. AOEV.com ya, AOEV.com. Sudah ada versi cetak yang dijual, sehingga Anda cuma bisa baca downloadan. Tapi untuk soft copy bisa dibaca, tapi untuk cetak harus beli. Wallahu a'lam. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Saya mau nanyakan masalah perjanjian dua akad tadi Ustaz. Misalnya ada satu orang produksi barang, dia mau minjam uang ke saya. Seperti yang tadi Ustaz sampaikan, tidak boleh menggabungkan dua akad. Nah, untuk memutus perkara ini, saya sampaikan ke beliau, saya tidak bisa mengambil satu keputusan sifatnya meminjamkan uang, kemudian harus mengambil barang Anda. Artinya dari saya katakan, saya bisa pinjamkan uang, tapi Anda diberi kebebasan untuk menjual barang itu. Nah, apakah ini boleh dalam konsekuensi akad tadi yang terputus, Ustaz? Baik. Itu satu. Kemudian yang kedua, Ustaz, kadang-kadang petani terutama kan mengalami satu masalah rentenir, Ustaz. Artinya mereka diborong. Nah, mereka minta tolong selamatkan kondisi milik saya. Tolong saya diberi pinjaman supaya saya bisa menjual ke Anda. Nah, saya dalam masalah ini sulit mengambil keputusan apakah dalam posisi menolong atau takut melanggar daripada akad yang bergantung dari Ustaz. Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Coba kita lihat ini ya. Jadi yang dimaksud menggabungkan, jadi di sini ada, tadi Bapak menyampaikan ada menggabungkan, kemudian berarti lawannya terpisah, dibuat terpisah, memisahkan. Yang dimaksud menggabungkan itu menjadikan syarat. Berarti lawannya kalau dibuat terpisah, dia bukan syarat. Kalau dia bukan syarat, terpisah tidak masalah. Sehingga kalau melakukan dua akad dalam waktu bersamaan tapi bukan syarat, tidak masalah. Kenapa? Karena yang dimaksud menggabungkan dua akad dalam satu akad adalah ketika akad yang kedua itu dijadikan sebagai syarat akad yang pertama. Karena itu kalau dalam kasus yang Anda sampaikan, Anda memberi utang kepada produsen, namun Anda tidak mensyaratkan produsen harus menjual hasilnya kepada Anda. Produsen dikasih kebebasan, Bapak mau jual ke siapapun silahkan. Meskipun Bapak jual ke saya juga akan bisa menampung. Dan dua hal ini sifatnya pilihan. Maka berarti Anda tidak menjadikannya sebagai syarat. Ini tidak masuk menggabungkan antara akad jual beli dengan utang. Sebagaimana keterangan Imam Ahmad ketika beliau ditanya oleh Sa'id bin Mansur tentang makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Utang
plus jual beli dilarang oleh Nabi SAW, tidak halal menggabungkan ini. Sa'id bin Mansur bertanya kepada Imam Ahmad, apa yang dimaksud dengan makna utang digabung jual beli tidak halal? Kata Imam Ahmad, si A utang kepada si B, summa yubayi'uhu, kemudian mereka melakukan transaksi jual beli, yazdadu alaihi, sebagai tambahan syarat dari akad utang. Berarti kalau dia bukan syarat, boleh-boleh saja. Contoh, ada orang yang pernah tanya ke saya itu gini, saya utang kepada Bapak A, kemudian suatu ketika saya butuh barang, dan Bapak A itu penjualnya, bolehkah saya beli barang itu dari Bapak A? Ya, kenapa? Anda masalahnya apa? Dia kan katanya tidak boleh menggabungkan utang dengan jual beli. Baik, yang dimaksud ini adalah ketika disyaratkan. Sehingga kalau waktu Anda utang tidak disyaratkan, kamu nanti harus belanja di tempat saya, maka sah-sah saja ketika dia utang terus belanja di tempat itu, selama itu bukan syarat. Nah, termasuk petani tadi ya. Selama itu bukan syarat, Anda kasih kebebasan. Saya akan ngasih utang kepada Anda sebagai bentuk bantuan. Nah, masalah Anda mau jual hasil panen ke saya atau tidak, itu bukan urusan saya. Mau dijual ke saya, ya saya tampung, dijual ke orang lain juga silahkan. Kalau seperti itu insya Allah diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba baca pertanyaan melalui WA. Bismillah. Bolehkah koperasi menerapkan denda dengan tujuan memberi efek jera dan uang dendanya untuk kegiatan sosial? Ini diatur juga dalam ma'ayir syariah yang kemarin sempat kita bawakan bukunya. Insya Allah, semoga besok jika Allah mudahkan, kita coba bacakan itu. Yang ini disebut dengan al-ilzam bitabarruk, kewajiban untuk beramal sosial bagi orang yang melakukan pelanggaran disebabkan karena tidak bayar utang tepat waktu. Ada khilaf di sana, insya Allah kita akan bahas besok ya. Semoga dimudahkan oleh Allah. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustaz, saya di sini sebagai reseller sebuah bisa dibilang seperti distributor gitu Ustaz. Jadi saya mendaftar sebagai reseller di sana dengan syarat saya membayar dulu 1,5 juta dulu, bayar reseller sebagai 1,5 juta. Jadi saya sudah menjadi reseller dia. Jadi maaf, sebelumnya bukan distributor, maksud saya supplier. Jadi dia tuh menampung barang dari beberapa produsen. Nah, kemudian ditampung di gudangnya. Setelah ditampung di gudangnya, nanti dia akan memberikan resellernya itu disarankan untuk bayar 1,5 juta untuk sebagai reseller. Kemudian kita bisa menjualkan barangnya secara online atau dropship gitu Ustaz. Kemudian 1,5 juta, 1,5 juta Anda dapat apa? Ya. Anda dapat apa dari 1,5 juta? Ya, 1,5 juta syarat untuk menjadi reseller. Anda dapat apa? 1,5 juta itu. Dengan 1,5 juta Anda dapat fasilitas apa? Ya, fasilitasnya nanti kita tuh bisa diberikan seperti pendidikan gitu, misalnya cara-cara untuk memasarkan produknya. Halo? Silakan. Halo? Silakan. Halo, kurang jelas. Halo? Suara Anda jelas di sini. Iya, jadi gini Ustaz. Jadi dari 1,5 juta itu nanti kita akan memasarkan produk yang ditampungnya. Produk itu berdasarkan dari berbagai produsen. Nah, jadi nanti kita masarkan produknya, kita jualan di toko kita sendiri secara online. Nah, terus nanti kita akan jadi dari uang 1,5 juta itu kita membeli produk mereka gitu. Jadi kita jualkan produknya di toko online kita. Nah, itu tapi kalau misalnya 1,5 sudah habis, kita bisa menjualkan produk mereka, tapi kita bisa juga transfer. Jadi kita jualkan dulu baru kita transfer.
Atau kalau di sini kita jualkan dulu, orang pembeli itu mentransfer ke kita, baru kita transfer ke supplier tadi. Itu punya gimana Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Makasih. Nah. Tayyib. Ini beberapa kali sudah kita singgung terkait masalah biaya untuk jadi member. Apakah itu diperbolehkan ataukah tidak? Intinya kembali kepada teori yang dulu pernah kita sampaikan, keseimbangan antara iwad dengan muawad. Iwad itu berarti apa yang kita bayarkan, muawad berarti apa yang kita terima. Ketika di situ seimbang dan tidak ada gharar, tidak ada transaksi peluang, insya Allah diperbolehkan. Karena begini ya, jadi dalam kita dilarang untuk melakukan gharar, sepakat ini. Sekarang kita akan lihat apa itu gharar. Gharar, insya Allah nanti ada pembahasan khusus. Tapi secara sederhana adalah jual beli yang di situ ada dua kemungkinan, antara untung dengan buntung, antara untung dan rugi. Karena itu yang sifatnya baru peluang tidak boleh ditransaksikan. Peluang ini tidak boleh dijadikan sebagai objek transaksi. Menjadikan objek dalam bentuk peluang itu tidak boleh. Kalau tadi Anda membayar 1,5 juta, tapi yang Anda dapatkan adalah peluang pasar. Peluang pasar. Peluang pasar itu jelas atau tidak? Tidak. Bisa ada, bisa tidak. Bisa dapat, bisa enggak. Nah ini gharar nih. Nggak boleh. Namun ketika Anda bayar 1,5 juta, Anda mendapatkan sesuatu yang real. 1,5 juta, Anda dapat apa misalnya? Beberapa fasilitas. Makanya tadi saya tanya fasilitasnya apa dari 1,5 juta. Oh dapat pelatihan. Dapat apa lagi misalnya dikasih coaching, bimbingan, pendampingan untuk bisa memasarkan, tidak hanya sekali tapi berkesinambungan. Terus Anda dikasih halaman web, Anda dikasih brosur, Anda dikasih, yang itu semuanya nilainya sepadan dengan 1,5 juta. Atau Anda dikasih produk, pokoknya untuk bisa jadi reseller harus belanja 1,5 juta, sehingga 1,5 juta ini ada produknya. Insya Allah tidak masalah, karena tidak ada yang gharar dalam transaksi ini. Tapi kalau sifatnya baru peluang pasar, tidak ada kejelasan, Anda sudah bayar ternyata nggak ada orang yang beli, rugi berapa? 1,5. Anda bayar ternyata nggak BEP. Kenapa? Karena sepi. Padahal katanya ini rame, Anda tertarik dengan pemasarannya. Padahal realnya ketika dilakukan ternyata sepi. Anda nggak BEP, 1,5 juta hilang. Baik. Nah jika terjadi seperti ini, maka ini transaksi gharar. Satu pertanyaan melalui WA, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya jual rumah 10 tahun yang lalu di Surabaya. Jualnya lewat telepon saja karena saya ada di Jakarta. Pembeli janji akan transfer DP, tapi karena belum terima transferan, akhirnya rumah saya jual ke pembeli berikutnya yang menawar lebih tinggi. Penawar pertama ini telepon beberapa hari berikutnya dan komplain ke saya dan tidak terima dengan perlakuan tersebut. Apakah saya berdosa dengan hal ini? Bagaimana cara saya bertobat? Baik, jika ada batas waktunya, misalnya calon pembeli mau membayar DP dan Anda kasih batas waktu, baik kami tunggu sampai 1 bulan, dan sampai 1 bulan ternyata dia nggak bayar DP, sampai 1 bulan dia nggak bayar DP, maka Anda bisa menilai akadnya berarti sudah dibatalkan atau rencana akad dibatalkan. Tapi kalau ada batas waktunya,
ada batas waktunya, maka Anda harus penuhi batas waktunya. Kalau tidak ada batas waktunya gimana? Kalau tidak ada batas waktunya, kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Nah, ini penting ya. Saya tidak perlu buka cerita, karena ini ketegangan yang terjadi antar dua sahabat saya. Dan saya jadi penengahnya, dan sampai sekarang tetap tegang. Gara-garanya adalah tidak ada batas waktu. Kemudian dibatalkan, disebabkan karena molor waktu yang terlalu lama. Nah, makanya untuk transaksi yang tidak tunai, berikan batas waktu. Itu penting sekali. Karena itulah Nabi SAW menyatakan dalam transaksi salam, "Man yuslif falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum wa fi waqtin ma'lum." Siapa yang melakukan transaksi salam, yang ini termasuk transaksi yang tidak tunai, maka timbangannya harus jelas, takarannya jelas, waktunya jelas. Jual beli kredit itu jual beli yang tidak tunai. Jangan sampai hanya karena gara-gara nggak enak atau ini sesama saudara, kemudian dibuat bebas waktu. Jangan sampai seperti itu. Tetap tentukan waktu. Meskipun nanti dilanggar, Anda merasa ridho nggak apa-apa. Yang penting ditetapkan waktunya. Termasuk dalam masalah tadi, bayar DP, kasih batas. Saya tertarik, nanti saya akan DP. Baik, batas waktunya Bapak, saya kasih waktu 1 pekan dari sejak hari ini. Lebih dari itu, kok nggak ada respon, ya sudah, Anda boleh jual ke orang lain. Nah, dengan cara seperti ini, untuk menghindari potensi sengketa. Adanya sengketa itu karena batas waktunya kadang tidak ada. Baik, kami tunggu DP-nya Pak ya. Ditunggu lama. Nah, karena tidak ada menyebutkan batasnya kapan, ya, akhirnya terjadi seperti tadi. Nah, karena jika tidak ada batas waktu, Anda tidak boleh menawarkan ke orang lain kecuali setelah minta izin kepada calon pembeli pertama. Bapak, ini jadi atau tidak DP-nya saya tunggu. Nah, kok misalnya dia belum ngasih jawaban, Anda kasih batas waktu. Baik, saya kasih batas waktu sampai besok Pak ya. Kalau besok nggak ada kejelasan, saya anggap ini sudah dibatalkan. Ternyata besok dia nggak ada kejelasan, Anda boleh menawarkan ke pembeli kedua. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.